Sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Silakan untuk pimpin doa ketua kelas. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Abah. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Berapa hari? 2 hari. Apakah kalian sudah menjenguk ke sana? Sudah. Ini anak-anak ya. Kalau ada teman kita yang lagi sakit, itu apalagi lebih dari 2 hari, maka kewajiban kalian itu adalah untuk menjenguk. Sakit apa? Ditanyakan sakit apa. Itu ya anak-anak? Ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kalian harus tahu dulu manfaat apa nanti dari materi yang akan saya berikan, yaitu materi kedaulatan. Ya. Dari manfaatnya, kalian itu harus mengetahui, mengerti, memahami, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus tahu apa kedaulatan itu. Ya. Kedaulatan itu apa toh? Makanan apa toh? Nah ini yang perlu kalian tahu. Ternyata kedaulatan itu adalah ini. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulat, yang artinya kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi. Jadi kalau bisa diartikan, kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi suatu negara yang sudah merdeka, ya, itu adalah negara yang sudah berdaulat. Berarti masih bisa dijajah enggak, Cak? Masih bisa dijajah enggak? Iya. Kenapa? Karena sudah merdeka, ya. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu dinantikan cukup panjang sekali. Akhirnya sudah merdeka, sudah berdaulat. Itu ya. Baik anak-anak, kalian saya beri waktu 5 menit untuk membaca, ya, untuk membaca materi bab 3 itu 5 menit. Nah, saya beri waktu 5 menit. Silakan, mulai dari sekarang. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, sekarang sebelum kita mulai, nanti ada permainan, ya, ada permainan dari kita, yaitu game soal, Nanti kalian mengambil soal yang berada di lot ini satu persatu tiap kelompok, ya. Terus nanti kalian kerjakan, kalian jawab. Setelah itu nanti kalian presentasikan. Ya. Baik, sebelum ini dimulai, kita seperti biasa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tolong untuk disiapkan. Saya bani ya. 1, 2, 3. Terima kasih.
main game soal. Ya. Ini kalian nanti ngambil lot satu persatu. Yang pertama ngambil kelompok silakan kembali. Yang kedua adalah kelompok 2. Baik anak-anak, tadi kalian sudah tahu tentang pengertian dari kedaulatan. Ya, sekali lagi kamu harus mengetahui, mengerti, memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjut pada sifat dasar kedaulatan. Sifat dasar kedaulatan itu ada 4, yaitu asli, permanen, bulat, tertinggi. Asli maksudnya itu bukan pemberian atau diperoleh dari pihak lain. Ya, saya ulangi, asli itu bukan pemberian atau diperoleh dari pihak lain. Berarti berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah permanen. Permanen itu bersifat tetap, tidak berubah. Jadi sifatnya itu tetap. Ibaratkan suatu bangunan itu kalau sudah tembok seperti ini namanya permanen. Negara kita pun sama ya. Berarti bukan sementara, sifatnya itu tetap selamanya. Dan yang ketiga adalah bulat. Bulat itu tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Satu kesatuan yaitu NKRI. Utuh ya, satu kesatuan. Kemudian yang keempat adalah tertinggi. Tertinggi itu tidak di bawah pengaruh kekuasaan lain. Ya, jadi berdiri di kaki bangsa Indonesia sendiri, tidak di bawah pengaruh negara lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah teori-teori kedaulatan. Ini ada beberapa teori kedaulatan yang nanti kita bisa tahu di negara kita ini menggunakan kedaulatan yang bagaimana. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Ini kedaulatan Tuhan ya. Kedaulatan Tuhan itu adalah kekuasaan yang ada itu berkat anugerah Tuhan. Ya. Jadi mereka itu yang menggunakan kedaulatan Tuhan itu merasa bahwa kedaulatan ini adalah anugerah Tuhan. Paham anak-anak? Lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan negara. Di sini kekuasaan tertinggi ada di tangan negara. Jadi kekuasaan tertinggi itu di tangan negara. Nah, otomatis kepala negara, kepala pemerintahan ataupun presiden. Yang ketiga yaitu kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi di tangan raja. Ini karena raja itu dianggap sebagai titisan Tuhan. Ini kerajaan Perancis contohnya. Ya. Perancis itu menggunakan kedaulatan raja, maka rajalah yang berkuasa sepenuhnya. Kemudian yang berikutnya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Ya, negara kita karena demokrasi anak-anak ya, maka kita menggunakan kedaulatan rakyat. Ya, demokrasi itu apa toh, Ca? Kekuasaan oleh rakyat dan untuk
kedaulatan hukum. Ini kekuasaan tertinggi negara pada hukum. Raja atau pemerintah ini tunduk pada hukum yang berlaku. Jadi tunduk pada hukum yang berlaku. Nah, sekarang pertanyaan saya, di negara kita ini menggunakan kedaulatan apa, Ca? Menggunakan apa, Ca? Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dan kalau bahasa Indonesia itu menggunakan kedaulatan apa, Nana? Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Paham? Berarti bangsa kita menggunakan kedaulatan rakyat dan hukum. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Apakah bangsa Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat dan hukum itu berdasarkan? Berarti yang kamu tanyakan sumber hukum apa yang digunakan untuk kedaulatan rakyat dan hukum. Baik, saya akan jelaskan lagi. Ini lagi ya, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Ini ada sumber hukumnya. Nah, ada sumber hukumnya, ya. Kalau kedaulatan rakyat, sumber hukumnya adalah sila keempat Pancasila. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. Ya. Yang kedua adalah pembukaan UUD 1945 alinea 4. Bunyinya apa? Tentang kedaulatan. Bunyinya apa? Disusunlah kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2. Apa, Nana? Pasal 1 ayat 2? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu yang sumber hukum kedaulatan rakyat. Kemudian sumber hukum kedaulatan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1. Bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sumber hukum yang kedua yaitu kedaulatan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1. Apa bunyinya, Nana? Jempol 2. Kalian memang hebat. Itu ya. Kalian sudah tahu tadi yang ditanyakan oleh teman kamu ya. Jawabannya adalah seperti ini. Sumber hukum kedaulatan itu ada karena kita menggunakan kedaulatan rakyat. Sumber hukumnya itu jelas sila keempat Pancasila, kemudian pembukaan alinea 4 dan pasal 1 ayat 2. Kemudian untuk kedaulatan hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1. Nana, ini tidak berhenti di sini. Kalian hafal tentang pasal-pasal yang penting-penting itu harus kamu ingat terus selamanya. Kamu harus ingat terus. Caranya seperti yang Bu Sri selalu katakan sama kalian. Misalnya aktivitas apa
misalnya kamu sedang mandi, hafalkan pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2. Nanti pas nyapu, anak perempuan pas nyapu juga bisa dihafalkan seperti itu. Bagaimana? Siap? Siap. Oke, setelah itu kalian tadi sudah menerima soal masing-masing, bisa kalian buka, lalu kalian diskusikan dengan teman kamu. Setelah itu nanti, setelah selesai nanti kamu tempelkan ya, kamu hasilnya ditempelkan di sini. Setelah itu dipresentasikan per kelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, sekarang kalian saya beri kesempatan untuk mengerjakan dulu ya, berdiskusi dengan teman kalian. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Anak-anak, sekarang sudah waktunya presentasi ya. Namun sebelum presentasi, supaya kalian lebih semangat lagi, Siap. semangat ya. Iya. Luar biasa. Yes. Silakan duduk kembali. Saya yakin kalian pasti semangat lagi ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Saya yakin kalian bisa oke untuk berpresentasi di depan. Sekarang mari kita mulai presentasinya. Kelompok 1, silahkan berpresentasi ke depan. Di atas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 yang pertanyaannya sumber hukum kedaulatan rakyat, yaitu pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Beri aplaus. Baik anak-anak, ya ini tadi presentasi dari kelompok 1 mendapat pertanyaan pasal 1 ayat 1 atau sumber hukum kedaulatan rakyat. Yang ketiga yaitu UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Sudah betul kan tadi? Sudah betul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5 yang pertanyaannya adalah pengertian kedaulatan. Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan diambil dari bahasa Arab yang berarti adalah kekuasaan tertinggi. Bagaimana Nana? Arti kedaulatan? Tadi kelompok 5 mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bagaimana? Betul? Betul. Ya, betul. Oke, itu kelompok 5. Silakan duduk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya adalah kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 terdiri dari 5 laki-laki yang kecil-kecil. Ini pasti jos nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 yang mana pertanyaannya adalah apa sumber hukum kedaulatan hukum. Sumber hukum kedaulatan hukum yaitu UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah dipresentasikan dari hasil kelompok kalian masing-masing. Yang intinya sekarang mari kita simpulkan bersama-sama ya. Kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi adalah tentang pengertian kedaulatan. Apa nak pengertian kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemudian tadi ada bermacam-macam kedaulatan ya, Cak. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, ya, ada kedaulatan negara, dan ini adalah kedaulatan yang dipakai oleh bangsa Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat dan hukum. Sumber hukumnya yang kedaulatan rakyat itu ada 3. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kedaulatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Kemudian yang kedua yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang kedaulatan, yaitu maka disusunlah yang berkedaulatan rakyat. lagi ya. Bisa ulangi ya. Yang kedua yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah ada toh?
Kemudian sumber hukum kedaulatan rakyat yang kedua yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Bunyi kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. yang berkedaulatan rakyat, ya tuh. Kemudian yang ketiga yaitu UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kemudian sumber hukum yang kedua, ya, sumber hukum kedaulatan hukum itu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. bagus ya. Itu tadi sudah kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Dan anak-anak, karena waktu sudah hampir selesai, maka saya mempunyai pesan kepada kalian yang nanti akan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu tentang pendidikan karakter. Anak-anak, kalau pelajaran itu bisa kamu cari, bisa kamu dapatkan di Google, di buku. Tapi kalau pendidikan karakter itu tidak ada di Google, maka harus diberikan oleh bapak, ibu, guru, ataupun orang tua kalian. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian pendidikan karakter apa toh? Nah, jadilah generasi penerus bangsa yang baik. Ya. Jadilah generasi penerus bangsa yang baik. Karena apa? Bangsa Indonesia ini menggantungkan kepada kalian selaku generasi penerus bangsa. Berada di pundak kalian. Bagaimana akan dibawa bangsa kita ini? Jangan sampai bangsa kita ini hancur setelah kita itu selama 350 tahun kita dijajah dan sudah merdeka. Namun dengan kalian tidak bertanggung jawab, maka negara Indonesia ini akan hancur. Ya, jauhi narkoba, karena narkoba itu akan merusak generasi muda semuanya. Itu belajar yang rajin, karena gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, karena keberhasilan kamu itu bukan dari orang lain, bukan dari orang tua kamu, tapi kesuksesan itu dari diri kalian sendiri. Sekali lagi, belajar dengan rajin, menjadi generasi penerus bangsa yang baik sesuai cita-cita daripada pahlawan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri khususnya dan bagi bangsa Indonesia ini pada umumnya. Itu anak-anak, Pancasila selalu di hati. Pancasila selalu di hati. Ya, jadi Pancasila selalu di hati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Baik anak-anak, saya akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Tidak lupa saya akan memberikan tugas untuk kalian
tugasnya adalah belajar. Untuk pertemuan minggu depan nanti kalian pelajari selanjutnya ya, yaitu tentang teori-teori kedaulatan. Itu kamu pelajari. Mungkin ada pertanyaan, ada yang butuh kalian tanyakan, nanti bisa disampaikan untuk minggu depan ya. Itu kemudian jangan lupa juga untuk tugasnya tadi dikumpulkan nanti untuk penilaian kita. Dan insya Allah nanti minggu depan 1 jam untuk ulangan harian ya, ulangan harian yang nanti ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di folio. 5 soal itu uraian. Itu anak-anak, kamu persiapkan ya semuanya. Baik, saya akhiri dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.